Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan model pembelajaran demonstrasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran IPS. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Junesha dengan NIM 2107416100006. Kemudian ada saya sendiri Putri Lelia dengan NIM 2107416100036. Pengertian model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi, atau benda yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain di depan seluruh siswa. Baik, selanjutnya terdapat langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang kedua, guru menyampaikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. Yang keempat, seluruh siswa memperhatikan dan menganalisisnya. Dan yang terakhir, siswa mengemukakan hasil analisis. Dalam model pembelajaran demonstrasi ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu peserta didik memahami objek yang sebenarnya. Dan yang kedua, peserta didik akan lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, proses pengajaran akan menjadi lebih menarik. Dan selanjutnya yaitu terdapat kelemahan pada model pembelajaran demonstrasi ini. Yang pertama, metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan keterampilan dan pelaksanaan, demonstrasi akan tidak efektif. Yang kedua, demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Dan yang ketiga, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Dan yang terakhir, kekurangan alat-alat peraga, maka metode ini akan kurang efektif. Materi pembelajaran, mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran ini yaitu siswa mampu menganalisis dampak dari terjadinya mobilitas sosial dengan tepat setelah mendengarkan penjelasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagus. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau presentasi kalian dulu ya. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengabsensi kalian semua. Baik. Yang pertama, baik Santi, hadir. Ica, hadir. Kita, hadir. Widi, hadir. Baik, terima kasih hadir semua di kelas Ibu hari ini. Baik ya, dimulai pelajaran hari ini. Jadi pelajaran hari ini adalah mobilitas sosial. Tapi berbeda dengan pembelajaran hari yang lalu, kita akan menggunakan model pembelajaran demonstrasi. Jadi di mana nanti Ibu akan mendemonstrasikan gimana sih mobilitas sosial itu bentuk-bentuknya. Nah, mobilitas sosial itu mulai dari pengertiannya ya. Pengertiannya mobilitas sosial adalah suatu perubahan status sosial seseorang yang bisa ke atas, bisa ke bawah, atau bisa sama aja, jadi nggak beda jauh. Nah, kemudian mobilitas sosial itu ada 4 bentuk. Itu ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ada yang tahu bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada berapa? Dan satunya
Aku akan jelaskan apa sih vertikal, horizontal, generasi, dan antar generasi. Jadi mobilitas sosial vertikal itu adalah mobilitas sosial perubahan sosial seseorang yang naik ke atas atau juga bisa ke bawah. Jadi naik ke atas itu jadi misalnya si Budi adalah seorang petani. Kemudian karena beberapa faktor misalnya pendidikan atau yang lainnya, yaitu mengalami mobilitas sosial vertikal yaitu naik ke atas. Nah, mobilitas sosial vertikal itu juga bisa ke bawah dan ke atas. Jadi kemudian bentuk mobilitas sosial yang horizontal. Jadi bentuk mobilitas sosial horizontal itu perubahan status sosial seseorang yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya atau masih sejajar. Misalnya nih, ada seorang dokter. Ada seorang dokter yang bekerja di Surabaya, tapi ada sesuatu hal yang mengakibatkan dia pindah bekerja di Jakarta. Nah, perpindahan dia dari Surabaya ke Jakarta ini tidak merubah status atau derajat sosialnya itu di masyarakat. Jadi masih tetap. Sedangkan intragenerasi itu perubahan status sosial seseorang yang sama atau masih di dalam generasi yang sama. Misalnya si Budi dia itu masih kelas 7, tapi karena dia pandai, dia banyak kelebihan, dia itu ikut program akselerasi. Jadi yang aslinya kelas 7 naik menjadi kelas 9. Gitu. Jadi masih dalam generasi yang sama. Sedangkan kalau antar generasi, misalnya seperti ini ya. Kemudian misalnya antar generasi itu perubahan status sosial seseorang yang berbeda generasi. Misalnya kakek kita atau kakek kalian mungkin dulunya itu pendidikannya hanya sebatas SMA. Kemudian naik menjadi generasi yang selanjutnya yaitu orang tua kita mungkin nilainya S1. Nah, maka generasi yang selanjutnya itu kita itu bisa saja kuliah menjadi S2, S3 atau yang lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nesha. Baik anak-anak, saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri. Selanjutnya yaitu ada faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Siapa di sini yang tahu faktor pendorong dari mobilitas sosial? Ayo. Faktor pendorongnya ekonomi. Ya. Nah, faktor ekonomi ini merupakan faktor yang memungkinkan seseorang melakukan mobilitas sosial karena yang kita ketahui ya, jika ekonominya baik, maka seseorang mampu memenuhi kebutuhannya secara lengkap. Misal, dia butuh beli motor baru, dia bisa beli motor karena dia memiliki uang. Jadi ini uang yang diperlukan terhadap kenaikan ekonomi. Baik, selanjutnya siapa lagi yang tahu faktor pendorong dulu? Ya, benar nanti. Baik, apa tadi faktor pendorong? Individu. Nah,
Jadi faktor pendorong individu ini merupakan suatu faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri, misal dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk mengasah kemampuan dan pengetahuan itu perlu adanya pendidikan. Misalkan anak ini dia terlahir dari sekolah ini memiliki suatu taraf mobilitas sosialnya rendah diwariskan dari orang tuanya. Jadi dia berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dia melalui pendidikan. Jadi mobilitas sosial itu bisa dicapai jika seseorang juga memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri. Dan berikutnya ada faktor pendorong apa lagi? Siapa yang tahu? Ya, apa? Tuh. Faktor politik ini merupakan suatu faktor yang memberikan kenyamanan atau keamanan kepada suatu warga negara di negara tertentu. Ya, jadi faktor politik ini mendorong seseorang untuk aman gitu, merasa kalau ingin melakukan mobilitas sosial atau meningkatkan taraf hidupnya. Nah, dan selanjutnya itu terdapat faktor pendorong struktural. Faktor pendorong struktural ini merupakan suatu faktor yang mana faktor ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk meningkatkan mobilitas atau taraf hidupnya, melakukan mobilitas sosial. Jadi faktor pendorong struktural ini ada dua jenis. Yang pertama struktural tertutup, dan struktural terbuka. Kalau struktural terbuka itu dimana seseorang bebas untuk melakukan peningkatan taraf hidupnya, seperti misal di Indonesia jika seseorang ingin menjadi presiden dia bisa menjadi presiden. Sedangkan kalau di Inggris kan dipimpin oleh ratu, di mana mereka dengan sistem pewarisan rata ya seperti itu. Nah yang terakhir itu terdapat faktor pendorong kependudukan. Nah, faktor pendorong kependudukan ini merupakan suatu faktor yang mana suatu seseorang, misal dia tinggal di suatu daerah yang kekurangan lapangan kerja, jadi orang tersebut bisa pindah ke daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sehingga ia bisa melakukan mobilitas sosial, baik itu meningkatkan taraf hidupnya ataupun besar kemungkinan juga menurunkan taraf hidupnya. Nah, selanjutnya terdapat faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Nah, itu seperti ini. Nah, yang kita ketahui kan di faktor pendorong ini terdapat faktor ekonomi. Jadi penghambatnya adalah kemiskinan dari ekonomi tersebut. Dimana kalau kita miskin itu membuat kita sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, jadi kemiskinan itu merupakan faktor penghambat. Misalkan seorang itu kalau dia miskin dia tidak mampu untuk meningkatkan mobilitas sosialnya, misalnya pendidikannya di sekolah biasa, atau bahkan ada yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi faktor ekonomi atau uang ini memang sangat berpengaruh kepada seseorang dan menghambat terjadinya mobilitas sosialnya. Nah, untuk faktor penghambat yang kedua, siapa yang tahu? Diskriminasi. Nah, Richard. Nah, faktor penghambat yang ini merupakan faktor yang mana seseorang itu susah untuk melakukan mobilitas sosial, karena faktor diskriminasi ini menghambat seseorang untuk berkembang, di mana terjadi di dalam diskriminasi ini orang melakukan pembeda-bedaan gitu terhadap ras, suku atau agama. Jadi faktor diskriminasi menghambat seseorang untuk melakukan mobilitas sosial karena orang tersebut tuh takut gitu atau merasa minder. Nah, untuk faktor penghambat yang terakhir yaitu faktor apa?
Nah, faktor stereotip gender ini merupakan faktor yang mana dalam pikirannya itu lebih mengarah kepada membeda-bedakan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Jadi misalkan yang cewek kan punya orang Indonesia kan punya kalau hanya boleh kerja di rumah, masak, ngurus anak. Jadi itu merupakan suatu pembeda yang membuat suatu negara itu bisa maju karena hanya memandang dari satu gender saja. Tuh. Apa sudah paham mengenai faktor penambahan? Masih selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Putri. Kan tadi sudah mendengarkan ya penjelasan dari pengertian, bentuk-bentuk, faktor pendorong, faktor penghambat gitu. Nah sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yaitu supaya kalian bisa menganalisis dari adanya komunitas sosial itu kan pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah makanya dari kalian nanti itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, tugasnya apa? Nah, kelompok satu akan mencari dampak positif dari adanya komunitas sosial. Kemudian yang kelompok kedua itu mencari dampak negatif dari adanya komunitas sosial. Nah, ini akan Ibu bagikan kertasnya. Dan ini yang. Nah, setelah nanti kalian akan berdiskusi. Salah satu dari kelompok kalian akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian itu di depan. Oh, nggak boleh bohong. Nggak boleh sama aja. Perwakilan aja. Jadi, langsung butuh berapa menit untuk wawancara? 10 menit sih, Bu. Karena kita udah paham sih. 15 ya? Ya udah 15 menit saja. Oke. Gimana? 15 menit atau gimana? Enggak sih, lumayan. Bagus itu dapat meningkatkan ekonomi seseorang, kualitas Anak-anak udah selesai semuanya? Sudah. Nah, siapa nih yang lebih dulu mau maju? Santi. Santi, Bu. Ayo siap. Saya Santi. Silakan. Bu ya ada apa-apa sih dulu kan Bu. Masa diganti. Ini boleh sama membaca. Dampak negatif dari mobilitas sosial yang pertama ada kecemasan atau gangguan psikologis. Nah, itu terjadi karena seseorang itu merasa takut akan status sosialnya yang turun di masyarakat. Contohnya seperti pejabat yang terkena kasus yang kemudian di penjara. Nah, seseorang itu pejabat tersebut itu merasa malu gitu. Terus yang kedua ada melemahnya solidaritas kelompok. Itu misalnya ada keluarga yang dulunya hidup di pemukiman yang sederhana, ketika mendapatkan hadiah, nah itu kan jadi kayak orang kaya baru ya. Nah itu maka orang tersebut mulai berbau dengan tetangga baru yang lebih kaya, elit, dan bangga dengan tetangga yang lama. Itu yang ketiga ada memicu konflik. Nah, konflik ini terjadi karena adanya persaingan. Ya. Contohnya seperti si A yang mempunyai usaha, nah, si B ini menjelek-jelekan usahanya si A. Nah, otomatis kan hal tersebut dapat memancing konflik antara si A dan si B. Duduk. Makasih Santi. Nah, sekarang dampak positifnya. Ayo siapa yang mau maju? Dampak positifnya menurut analisis saya sama Rita kawan-kawan, kami itu menemukan adanya 2 dampak negatif. Yang pertama itu mendorong seseorang untuk maju, di mana mobilitas ini berdampak pada status sosial di masyarakat. Contohnya nih, si A ini dulunya itu sekolah yang biasa
Di mana selain itu mobilitas sosial dapat menghasilkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih maju. Contohnya di masyarakat ini ada di daerah pelosok ada beberapa anak yang berkesan. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini kita sudah belajar mengenai mobilitas sosial. Jadi bagaimana kesimpulannya Mbak Nita? Menurut kamu bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, itu bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Kami Ibu Junes dan Ibu Putri akan menutup kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.